Suami Anda lelah, lesu, letih, lemah, kurang darah, kan? Ini efek dari kecapean atau dia ya kecapean setelah seharian bekerja di luar rumah, aktivitas ya. Terus dalam perjalanan juga macet. Nah, sampai rumah dia emosi. Nah, emosi yang membludak karena saking penatnya di jalan dan di kantor mungkin ya. Itu bisa menyebabkan penyakit, teman-teman. Ya. Ya, kembali lagi bersama Wina di CC Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, di-like, dan di-share ke media sosial Anda, teman-teman, oke? Nih ya, biasanya kalau suami kita kerja seharian di rumah, di luar rumah ya, di kantor lah atau di lapangan sana lah gitu ya. Pokoknya aktivitas suami seharian udah capek, terus macet di jalan ya, sampai rumah bawaannya emosi aja ya, nggak, udah keringetan mungkin, udah nggak enak, nggak nyaman, bajunya nggak nyaman, pakai udah deh pokoknya deh nggak nyaman banget. Ini ada beberapa solusinya teman-teman supaya suami kita tidak emosi sampai di rumah ya. Memang aktivitas di luaran rumah itu sangat menyita waktu dan sangat apa ya, pokoknya nggak nyaman deh kalau udah pulang ke rumah gitu ya. Pengennya gitu ya, pengennya sampai rumah tuh nyaman, ya nggak sih? Kadang kalau suami kita pulang dari kerja itu ya suka marah-marah ya, itu berarti dia udah benar-benar kita tahu kalau di luar sana dia itu stres ya nggak. Nah makanya sampai rumah dia nggak boleh stres nih. Ada beberapa caranya supaya si dia itu tidak stres sampai di rumah ya. Pertama teman-teman, ini harus pinter-pinternya seorang istri ya. Ini pendidikan, bukan pendidikan sih, pengetahuan buat seorang istri menyambut suaminya pulang kerja dari luar gitu ya. Misalnya gini, ada beberapa cara nih teman-teman nih membuat suami supaya nggak emosi sampai rumah ya. Kalau dia pulang dari kerja sampai rumah, sambutlah dengan senyuman manis. Gitu ya. Nggak gitu juga kali ya, pokoknya sambutlah dia dengan senyuman yang kira-kira bisa membuat dia tersenyum juga gitu. Jadi nggak stres-stres amat, udah pulang ke rumah ngeliat rumah berantakan, anak belum diurus, istri masih bau dapur, kan nggak mungkin ya nggak sih, malah tambah stres dia, nanti keluar lagi pergi lagi keluar, dia mau ke karaoke mau kemana gitu ya. Makanya jangan sampai begitu ya. Biasanya kalau suami mau berangkat kerja atau pulang kerja, usahakanlah cium tangan suami, gitu ya, biar dia hatinya tuh merasa dihargain gitu ya. Terus cipika-cipikilah sama suami, ya enggak sih? Nah, setelah itu berilah dia pelukan mesra, pelukan hangat. Gak usah lama-lama, 20 detik aja deh. Itu udah bisa mengademkan hatinya dia, sehingga dia emosinya rada menurun sedikit gitu ya. Beri pelukan hangat, kemudian setelah itu mungkin kita gandeng masuk, duduklah dia, mas mau dibikinin apa, atau papa mau dibikinin apa, papi pipi mau minum apa, kasihlah dia, tawarin minum hangat ke atau minum dingin ke, bikinin berapa menit sih bikinin air minum, ya nggak sih? Nah, bikinin, jangan lupa juga kitanya juga harus udah wangi, ya nggak? Suami pulang kita harus udah wangi, nggak boleh bau dapur lagi ya teman-teman ya, nanti suaminya ilfil lagi, ya nggak sih? Makanya supaya suami nggak ilfil, kita harus wangi juga, harus udah bersih, udah mandi ya. Jangan suami udah pulang kerja sampai rumah bininya masih acak kadul. Jangan, kasihan suaminya ya, capek dia di luaran kerja sampai rumah ngeliat istrinya masih bau dapur ya. Aduh, kasihan banget, jangan sampai ya. Yang penting kita harus wangi gitu ya. Bikininlah kita minuman buat si dia, minum air panas kayak atau air dingin kayak kesukaannya dia, atau kopi, mungkin dia suka kopi, bikinkan kopi. Sekalian bawa cemilan sedikit-sedikit yang ringan-ringan aja, nggak usah yang terlalu berat karena kan belum makan malam ya. Berikanlah dia perhatian dengan cara apa? Mungkin bukalah sepatunya, sepaus kakinya, kita tanyalah dia seharian gimana di luar, pekerjaannya bagaimana di kantor gitu ya, atau ya apalah yang bisa membuat dia
meringankan sedikit beban pekerjaannya, bisa di-sharingkan dengan istri tercinta. Itu bagus loh ya, buat pikirannya, mentalnya, psikisnya gitu ya. Di-sharingkan. Kita juga nggak usah malu-malu, tanya aja. Memang karena kita sayang, tanyalah dengan kasih sayang gitu kan, tahulah sendiri, masa sih nggak tahu, bertanya dengan kasih sayang seperti apa ya. Setelah itu berilah pijitan-pijitan kecil sedikit gitu, terus tanya mau mandi nggak, mandinya pakai air panas kah atau air dingin kah. Kalau di rumah nggak punya bathtub, kalau dia mau mandi air panas, masakin air panas, ya, taruh di ember biar dia mandi air panas. Kalau yang punya bathtub ya disetelah itu kerannya, panas dinginnya gitu ya. Kemudian kalau dia mau dimandiin, mandiin. Kalau dia mau dimandiin, mandiin. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, mandiin ya. Mau digosok-gosokin, gosokin. Itu digosokin, apanya digosokin nggak tahu, pokoknya digosokin, dimandiin, diservis ya, biar dia hatinya senang ya. Pulang ke rumah ada yang berservis ya, siapa yang nggak senang coba suami digituin kan. Pasti dia tambah sayang sama kita ya. Terus setelah itu siapkan pakaiannya, pakaian tidur. Kalau yang pakai celana pendek, Pak, silakan pakaiin celana pendek. Mau dipakein juga bajunya, pakaiin bajunya, pakaiin ya. Gak usah malu-malu, udah pada tahu inilah. Pakaiin bajunya, pakaiin celananya, pakaiin kalau dia mau pengen dimanja begitu. Manjain ya. Setelah itu mau makan, siapin makanan ya, yang dimasak tadi di rumah, apa dimasak apa di rumah disediain nih. Makan sayang, pengen disuapin saking manjanya, suapin itu suaminya ya, disuapin, gak apa-apa. Kita udah ngurus anak, nyuapin anak, pulang kerja suami minta disuapin, suapin, gak apa-apa, gak masalah ya. Setelah itu, nah udah agak malam, mungkin mau nonton TV atau dia mau langsung tidurkan, dinabobokan lah dia, seperti kita menidabobokan anak-anak kita kalau di rumah lagi pengen manja ya. Intinya satu, jangan biarkan suami kita tidur dalam keadaan stres, oke? Servislah dia sebaik mungkin ya. Ingat juga ya, jangan lupa servislah dia dengan hati yang tulus dan ikhlas, teman-teman. Itu pahala buat kita dan juga kesenangan buat suami kita ya. Oke, sekian, segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum di-subscribe ya, tak ingetin ini loh, di-subscribe sini ada loncengnya juga. Oke, jangan lupa di-like dan di-share ke media sosial Anda. Oke teman-teman, salam.